Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masyurura. Apa kabar kamu? Semoga selalu bahagia. Segmen kali ini adalah segmen review materi terkait pentingnya katarsis bagi kesehatan mental. Di awal perlu kita tahu bahwa katarsis merupakan salah satu bentuk terapi yang dapat dilakukan bersamaan dengan seorang ahli yang berkompeten di bidangnya ataupun dapat dilakukan secara mandiri. Salah satu jurnal yang menjadi referensi saya menjelaskan bahwa katarsis pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1960 melalui sebuah karya yang berjudul The Stimulating versus Cathartic Effect of a Vicarious Aggressive Activity yang diterbitkan melalui Journal of Abnormal Social Psychology yang didasari atau berdiri di atas teori psikoanalisa yang digagas oleh Sigmund Freud. Teori psikoanalisa menjelaskan bahwa ketika seseorang memendam perasaan emosinya secara terus-menerus, maka sewaktu-waktu emosi tersebut akan meledak. Sehingga untuk meminimalisir ataupun mencegah hal tersebut terjadi, maka seseorang membutuhkan sebuah alat ataupun media yang dapat menyalurkan emosinya. Dari teori inilah lahir sebuah konsep yang dikenal dengan katarsis. Beberapa ahli telah mengemukakan bahwa katarsis berasal dari bahasa Yunani yang berarti suatu bentuk penyucian ataupun pembersihan jiwa, yang secara garis besar, ketika kita melakukan katarsis, maka kita akan mengalami suatu bentuk kelegaan emosional akibat ketegangan yang kita alami. Dari definisi tersebut kita tahu bahwa ketika kita melakukan katarsis, maka sesuatu yang baik akan terjadi. Tapi perlu diingat bahwa ketika katarsis ini bisa baik, maka katarsis juga bisa menjadi sesuatu yang buruk. Kapan nih katarsis menjadi buruk? Katarsis menjadi buruk ketika perbuatan atau bentuk dari katarsis yang kita lakukan dapat merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Contoh dari merugikan diri sendiri yaitu ketika kita mengalami suatu tekanan atau mengalami stres, depresi, dan hal-hal negatif lainnya, kita melakukan perilaku yang menyakiti diri sendiri seperti menyilet-nyilet lengan atau membenturkan kepala ke tembok. Dan bentuk katarsis buruk yang bisa terjadi kepada orang lain adalah ketika misalnya saya marah kepada si A, kemudian saya membongkar aib si A, saya menjudge si A, dan atau memaki-maki si A melalui media sosial dengan menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, ini nih yang bisa menjadi bentuk katarsis yang buruk. Sehingga ada satu prinsip yang saya pegang, bahwa saya berusaha untuk meraih suatu kebahagiaan tanpa menyakiti orang lain. Dan ini mungkin bisa menjadi prinsip yang kemudian dipegang oleh teman-teman juga gitu. Ada banyak hal yang dapat kita pilih untuk melakukan katarsis. Pertama adalah curhat. Curhat ternyata mampu membuat kita merasa lega karena kita berpikir bahwa masalah atau problematika yang ada di hidup kita bisa kita bagi kepada orang-orang terdekat kita. Dan inilah yang membuat kita merasa bahwa kita tidak sendiri. Yang kedua adalah mendengarkan atau memainkan alat musik. Dengan memainkan ataupun mendengarkan musik, maka emosi kita akan turut mengalir sesuai dengan lantunan musik yang kita dengar. Ketiga adalah olahraga. Olahraga ternyata bisa membantu kita untuk melepaskan emosi-emosi negatif dan merubahnya menjadi emosi positif. Karena dengan berolahraga, tubuh kita dapat melepaskan zat endorfin yang membuat kita merasa lebih baik. Selain itu, tubuh kita juga menjadi sehat, sehingga kita dapat menjalani hari dengan maksimal. And the last but not least adalah menulis.
Menulis ternyata merupakan salah satu teknik terapi yang paling sering digunakan dan juga sudah dipublikasikan di berbagai media jurnal bahwa manfaat menulis ini mampu merubah emosi negatif menjadi emosi positif. Menulis merupakan salah satu teknik yang telah terbukti mampu memecahkan masalah yang sedang kita hadapi. Setelah mengenal beberapa bentuk katarsis tadi, apakah kamu sudah tahu bentuk katarsis kamu? Kalau sudah, yuk sharing di kolom komentar atau di Instagram saya, Masyururah. Thank you for watching and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.